Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Awalia Nafiah, mahasiswi program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan video ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Jadi video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikologi positif. Jadi psikologi positif ini selalu memandang manusia dari sisi baiknya, dipandang dari sisi positifnya. Di masa pandemi sekarang, kita banyak mengalami perubahan besar dari berbagai aspek, baik itu aspek pendidikan, aspek ekonomi, bahkan ibadah pun juga terkena dampaknya. Tapi alhamdulillah sekarang juga sudah berangsur-angsur membaik, kita juga sudah mulai beraktivitas dengan normal. Jadi dengan mengalami masa pandemi seperti ini, sedikit banyak pasti psikologis kita, kejiwaan kita pun ikut terdampak. Jadi semua orang, termasuk saya ataupun panjenengan semuanya, pasti ingin meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Bahagia di dunia itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Bahagia di akhirat itu usahanya mudah, yang sulit itu melawan hawa nafsu kita. Tetapi tidak semua hal yang terjadi di dunia ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terkadang beberapa hal itu terjadi di luar ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Mau tidak mau, hal itu pasti membuat kita ngerasa sedih, marah, kecewa, atau bahkan menyalahkan takdir. Ya Allah, mengapa kok seperti ini? Tapi saya rasa hal itu menjadi hal yang wajar, karena kita sendiri pun manusia biasa, yang setiap manusia itu punya kekurangannya masing-masing. Tapi yang salah adalah ketika kita mendapatkan hal yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, kita fokus kepada masalah itu, kita fokus kepada kegagalan itu. Seharusnya kita bisa lebih fokus mencari solusi bagaimana masalah ini bisa teratasi. Kalau kita fokusnya ke masalah, kita akan cenderung lebih banyak mengeluh dan kita tidak segera mencari solusi. Jadi masalah itu pun jadinya berlarut-larut, kesedihan kita pun juga berlarut-larut. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meraih kebahagiaan tersebut? Yang pertama adalah dengan cara menanamkan emosi positif. Ketika kita menghadapi sebuah masalah atau kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita selalu berpikiran positif. Jadi berpikiran bahwa ini kedepannya bisa lebih baik ataupun lebih berhasil dari cara yang sebelumnya. Biasanya dengan cara seperti itu kita merasa lebih optimis, kita cenderung mempunyai pikiran yang positif juga. Dan juga tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Jadi pilihannya adalah kamu mau terbaik menurut dirimu sendiri atau baik menurut Allah. Yang kedua adalah flow. Flow itu posisi di mana kita larut ataupun mengalir dengan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita sudah merasa flow, biasanya kita akan lebih bahagia, lebih rileks, dan juga tidak merasa terbebani dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah merasa seperti itu, biasanya kita lebih menikmati hal tersebut dan kita merasa kerjaan yang kita lakukan, kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan ini lebih cepat selesai. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena mau sesempurna apapun hidup kita, kalau kita nggak bersyukur, kita akan merasa
orang yang paling menderita. Dan sebanyak apapun kenikmatan yang sudah kita rasakan, kalau kita tidak pernah merasa cukup, juga kita akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kita bersyukur, sesederhana apapun kebahagiaan itu, sesimpel apapun itu, kita akan tetap merasa bahagia. Contoh simpelnya adalah di masa pandemi yang sudah kita alami. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, itu ada banyak. Kita belajar dari rumah, belum tentu paham juga, kerja dari rumah, aktivitas di luar rumah pun juga dibatasi, bahkan ibadah pun juga di rumah. Tapi coba kita lihat dari sisi positifnya, kita lebih banyak waktu di rumah, berarti kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ini lebih banyak, dan juga kita bisa menjadikan itu sarana untuk lebih dekat sama Allah, lebih dekat sama Tuhan kita. Jadi yang terakhir ingin saya sampaikan adalah ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Mengeluh, sedih, tidak terima, marah, kecewa. Sebenarnya hal itu wajar kita rasakan, tapi jangan sampai berlarut-larut. Jadi coba kita lihat dari sisi positifnya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, kita akan lebih merasa lebih bersemangat, lebih bersyukur, lebih optimis, dan tidak mudah putus asa. Hal ini yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.